Ini perhatikan dengan detail. Nah, ini akan banyak. Jadi variasinya itu ada, terus mesti pay attention detail, ngerti gap mana ya, jenisnya gap mana, dan kita strateginya seperti apa. Oke, bentar. Saya mau speak dulu. Oke, gap up and gap down, trading the gap. Jadi trading gap ya, yang penting kita tahu bagaimana cara bisa trading di gap ini. Nah, apa sih yang dikatakan dengan terjadinya gap? Ya. Ada yang bocor nih suara. Jadi ada perubahan ya kondisi ya, entah itu ada biasanya pada waktu earning season. Earning itu laporan laporan keuangan. Nah, ini juga mulai ya, kita juga mulai banyak laporan. Terus ada M&A deal. M&A itu merger and acquisition ya, mungkin juga terjadi, akan jadi gap up seperti kemarin diisukan Wi-Fi mau ambil Indosat gitu kan. M&A. Terus investigation ya, ketika mungkin ya ini kalau ini contohnya di Departemen Kehakiman di Amerika, kalau di kita ya perlu diperiksa KPK gitu ya, atau ketika the Fed ya, kalau di sini kita BI rate gitu ya, tiba-tiba dinaikin atau diturunin, akibatnya akan terjadi bisa gap up, bisa gap down ya. Ada sebab lain, yaitu geopolitical event ya, atau monetary policy dan lain-lain ya, atau bencana alam juga sering terjadi. Kalau terjadi akan mengakibatkan terjadinya gap up dan gap down. Monetary policy ya, tadi the Fed, ini yang KPK, ini M&A, ini LK. Nah, biasanya terjadi begini. Nah, terjadi ini menyebabkan ada gap up dan gap down. Oke, jadi apa yang terjadi di chart itu, apa yang terjadi di fundamental, di news itu tercermin di chart. Itu yang terjadi, teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini mengenai gap? Jadi ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk gitu, tapi semua ada sebabnya. Ada pertanyaan? Masih aman? Aman, Pak. Jelas. Oke. Nah, apa yang terjadi setelah terbentuk sebuah gap? Ya, harga bisa searah dengan gap. Ya, misalnya gap up ya naik, gap down ya turun. Nah, gap itu bisa ditutup, can be filled ya, in a few days or months. Jadi ini kata kuncinya ya. Bisa dalam beberapa hari, tapi juga bisa dalam beberapa bulan. Terus cepet-cepet ya. Nah, itu nanti yang kita kalau biasanya kan takut ya, wah ada gap kita nggak pede. Kalau gap up ya, kalau gap down kita mau cepet-cepet nutup gap gitu kan. Nah, ini akan ketutup mungkin dalam a few days or month ya. Tapi ya nanti tergantung macamnya gap ya.
dapat diikuti by a long, panjang period of consolidation. Jadi setelah gap up, ya misalnya terus bisa konsolidasi lama, atau gap down terus konsolidasi lama. Nanti tergantung macam gapnya juga. Oke. Nah, ini tipenya. Ya. Secara umum ya, walaupun variasinya namanya banyak, tapi saya kategorikan dalam 4 ini aja. Breakaway gap, ya. Ini sebenarnya ketika terjadi breakout. Nah, ini contoh. Harga misalnya ini pakai dolar ya. 10 sampai 11 dolar harganya konsolidasi tiba-tiba membuat gap dimulai naik ke 15 ya. Jadi gap itu breakaway. Jadi konsolidasi break ya. Terus yang kedua pattern gap. Ya, ini sering sekali disebut juga common gap. Ya. Ini biasanya biasanya kan ditutup dalam waktu dekat. Jadi kalau ketemu pattern gap, common gap, nah biasanya akan ditutup ya. Common gap, pattern gap itu sering saya sebut ya, ini sebenarnya biasa. Kadang-kadang ada loncatan, kadang-kadang ini, tapi nggak ada fundamental apa-apa ya. Atau isunya sebenarnya tidak sekuat yang diomongkan. Terus exhaustion gap, nah ini menarik teman-teman yang ini ya. Ketika gap ini terjadi ketika setelah uptrend, nah ini kata kuncinya gini, bisa uptrend, bisa downtrend. Strong uptrend, atau strong downtrend, tiba-tiba ada gap up atau gap down. Nah, hati-hati, itu bisa exhausting gap, jadi capek. Naikkan untuk nanti gejrotin, turunin untuk nanti mantul. Nah, itu gap yang capek, sudah terakhir. Nah, ini bisa dipakai untuk term fishing ya. So, breakaway ini ya biasanya ya baik break itu ya udah break trade gitu ya. Pattern gap ini ya common gap sih. Ya, tidak ada apa-apa nanti. Yang selanjutnya measuring gap. Ya, ini sering dinamakan runaway gap. Biasanya lanjut kira-kira separuh dari pergerakan harganya. Ya. Runaway gap. Runaway nanti saya terangkan lebih detail ya. Runaway itu apa ya? Menarik ya. Biasanya terjadi perubahan arah juga. Ini untuk perubahan tren juga ya. Jadi sebenarnya juga on weakness nih. Kalau kita beli dari bawah, atau kalau dia gap down ya SOS. Saatnya untuk SOS. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Dicatat ya, di screenshot ya boleh, pakai kertas, coret-coret. Terangkan saya lebih detail. Ada pertanyaan? Saya tidak. Pinter-pinter muridnya ya. Belum, Pak. Terangkan sekali, sudah jelas. Ya, sudah selesai ya gap ini dok intinya. Ntar lihat grafik dong. Kayaknya mudeng ya kan.
Oke, itu dulu ya. Nah, tetap ya. Yang penting adalah kita tetap identify potensial support dan resisten. Ini tetap penting ya. Kalau kita main gap bagaimanapun kita harus tahu support dan resisten kuatnya di mana. Ya, sehingga kita bisa ngambil. Misalnya terjadi gap, kita akhirnya ketutup di sini ya. Support dan resistennya kan, oh ini paling turun sampai ke support, baru nanti tutup gap. Jadi gitu. Nah, ini penting ya. Must know things about gap up, gap down strategi. Yang pertama, ini dengan adanya gap itu pasti akan terjadi volatility. Nah, terus gap up dan gap down strategi often cause, sorry ya. Jadi ini memang terjadi volatility. Jadi ketika ada gap, Anda kalau sahamnya sedang ada gap, perhatikan dengan seksama. Ya, ini harus diawasi ya, karena memang baru volatile, istilahnya unusual volume, usual activity, nah itu harus diawasi. Dan Anda kalau juga trading di gap ini juga harus diamati gitu ya, karena ini memang sudah aktif. Yang kedua mengenai gap filling, akankah selalu ditutup? Nah, gap filling refer when stock return, ya ini ya, apakah selalu ditutup? Some partial gap fill, jadi mungkin nggak ditutup penuh. Sometimes the price must only return halfway to previous level before continuing the trend. Jadi sebenarnya nggak selalu harus ditutup sih. Berusaha nutup nggak jadi, bisa misalnya gap down gitu ya. Mau nutup separuh nggak kuat, bisa lanjut tuh. Ya. Juga kalau full gimana? Ya gampang, pasti ditutup gitu aja. Nanti saya kasih contoh-contoh ya. Jadi ingat volatility dan gap ya, nggak harus ditutup intinya. Bisa hanya ke separuh ya, tergantung situasi. Jadi kalau orang yang ngomong wah ini ada gap ditutup, ya bisa. Ya nanti tergantung jenis gapnya juga ya. Oke, nah ini gap trading strategis ya. Mana mau saya? Nah, ini. Biasanya ada beberapa strategi yang berbeda. Nah ini saya dicontohkan beberapa strategi. Yang pertama get and go strategi. Ya, apa itu get and go strategi? Ya trader maybe buy in direction of the gap. Ya, jadi ketika saham loncat, ya langsung ikut. Ya, ketika uptrend, gap sikat go strategi. Atau fade strategi, ya ini nunggu kayak tadi yang exhaustion gap tadi loh. Selesai gapnya mau berbalik arah. Ya, ini bisa, tadi saya ngomong bisa bottom fishing, bisa juga untuk apa satunya? SOS, sell on strength. Nah, terus konfirmasi, ini juga kata kunci ya. Konfirmasi ini penting ya. Jadi essential to wait confirmation of the gap moment before making trade decision. Ya, jadi kita tunggu konfirmasi gitu ya. Nanti saya kasih contohnya ketika kita trading gap itu seperti apa. Intinya kita nggak langsung jump in sebenarnya. Oke, terus risk management ini juga penting ya. Jadi walaupun teorinya sudah dipelajari dan sudah dipakai ya, tapi selalu tetap ada stop loss-nya ya. Jadi itulah namanya risk management. Oke. Terus yang ketiga perhatikan volume. Apakah terkonfirm dengan volume apa enggak? Nah, ini yang penting.
breakaway, kata kuncinya di sini. Breakaway gaps should have high volume. Ya, ketika break, nah itu harus dengan volume kan. Breaknya loncat gitu ya. Sebaliknya, exhaustion gap harus low volume. Ya, ketika berbeda volumenya low. Oke. Di strateginya sebenarnya kalau gap and go ini ya jump in. Yang kedua nunggu perbalikan arah. Ini istilahnya ya ini BOW, ini by break terus ya, sikat-sikat terus. Tapi ada 3 hal tadi yang penting diperhatikan. Yang pertama selalu konfirmasi, yang kedua risk management, ya stop loss, yang ketiga lihat volume. Aman? Masih bisa ngikutin? Masih Pak, aman Pak. Oke, next. Nah, ini tadi tipe-tipenya ya, tingkat-tingkat lagi. Dari yang pertama common gap. Ya, ini biasanya terjadi ketika sahamnya sideways. Oke, kata kuncinya. Nomor 2, breakaway. Breakaway biasanya apa? At the end of pattern. Di patternnya bisa dari pattern sideways, bisa dari pattern downtrend. Nah, atau dari uptrend, signaling a new trend. Jadi ini pola reversal, breakaway gap. Common breakaway, runaway. Lari ya. Break itu membreak. Nah, runaway ini menunjukkan strong momentum di existing trend. In the existing trend. Sering terjadi di midpoint, di tengah-tengah trend. Tiba-tiba runaway, meninggalkan, kabur away. Breakaway, mecah way, ini kabur way. Kalau common gap ya sideways, ya kan. Nah ini exhaustion gap tadi, pola reversal tadi ya. Occur in the end of trend, signaling climax, new high or low. Wes intinya ini selesai. Happy weekend. Ada pertanyaan? Bingung nanya apa kan? Jelas? Dicermati, Pak. Apa? Masih diramesi, Pak. Diramesi. Meresapi. Sapinya siapa, Pak? Diperes. Tapi udah ada bayangan ya beda-bedanya. Yang saya ini coba diperhatikan ciri-cirinya. Ya, common gap itu ya random gap ya, tiba-tiba ada gap itu biasanya ketika sideways. Ya, ulangi lagi, breakaway gap terjadi biasanya ketika pola patternnya, misalnya entah pattern mau ngomong pattern triangle, terus apa lagi, double bottom, double top, and shoulder, inverted head and shoulder, rounded top, rounded bottom, ya, falling wedge, rising wedge, segala macam pattern itu kalau ada breakaway ini berarti patternnya selesai. Nah, ini menunjukkan sinyal
Jadi kalau ada double bottom, terus gap up, jos, gandos, kotos, ya. Sebaliknya, ketika terbentuk head and shoulder, terjadi gap down, innalillahi, ya. 14. Jombrot kotos-kotos, Pak. Kalau runaway gap, ya jadi ketika sedang uptrend, ya tiba-tiba sedet ada gap up, berarti lanjut uptrend. Ketika downtrend terjadi gap down, lanjut downtrend. Berarti tengah-tengah perjalanan. Nah, S-Hausen gap ini ketika uptrend tiba-tiba ada gap down, hati-hati. Berarti ada trend reversal SOS. Sebaliknya kalau mau bottom bising turun, dan tiba-tiba ada gap down. Tadi ketika ada gap up ya, waktu uptrend ada gap up, ya kan? Tapi volumenya low. Turun, downtrend ada gap down. Seringkali kita mengira, gap down trennya berarti turun kenceng, tapi volumenya low. Nah, ini bisa S-Hausen gap. Kan balik apa? Dah, yang meresapi sudah selesai belum sapinya? Chandra? Sudah, Pak. Sampai tak ulang Berarti 2 semua kali loh. tergantung dari volume, Pak, ya? Ya, bukan. Volume itu confirm everything, Pak. Ya, maksud saya volume itu yang mempengaruhi, Pak, juga ya? Konfirmasi ya. Penting untuk trading gap. Ya, Pak. Wes, diulang 2 kali, perlu diulang 3 kali? Ya, perlu. Oke, sekarang common gap. Tolong Pak Chandra diulang 3 kali. Pak? Ini, Pak, sebentar, Loh, Pak. paling gampang loh. Common gap. Loh, ini kadang-kadang kalau saya suruh ngomong ini supaya kita meresapi tadi betul-betul, Pak. Ayo, Pak, silakan, Pak. Common gap itu kalau tiba-tiba loncat ikuti volume, Pak, ya? Karena kata kuncinya salah nih. Ya, common gap. 1 nih. Random gap within a trading range. Artinya ya itu gap yang random terjadi ketika sideways. Nah, kata kuncinya ini Pak. Yang ini Pak. Gap yang terjadi. Gap yang terjadi karena adanya sideways, Pak. Ketika dalam keadaan sideways ada sideways. Gap random. Oke. Nah, kelihatannya jelas begitu suruh ngomong bingung kan? Iya, Pak. Nomor 2, breakaway. Bu Ilya, breakaway, Bu. Breakaway gap terjadi mengikuti akhir dari sebuah pola tertentu, Pak. Yang mengakhiri sebuah tren. Misalnya break double bottom atau break double top. Kalau break double bottom mau loncat naik, kalau break double bottom mau turun. Nah, itu breakaway. Jadi runaway. Suka kabur sama di sini, kabur we. Bu Ratna, kabur we, Bu Ratna. Bu Ratna mana nih? Pak, saya enggak bisa ngomong, Pak. Jadi saya cuma bisa mendengarkan. Ini tadi ngomong apa? Ya Pak Kris, tolong dibantu Pak, orang Bintaro nih. Runaway. Pak Kris. Ya Pak, runaway gap itu biasanya
saat sideways ya Pak ya, menunjuk. kondisi sideways. Nah, sideways itu tadi common gap yang diterangkan Pak Chandra kan. Ya, Nomor 3 runaway, kabur we Pak. dari sideways tiba-tiba loncat ya Pak, atau tiba-tiba turun ya Pak. Nah, salah. Jadi Pak, runaway gap adalah menunjukkan momentum yang kuat di tren yang ada. Ya, jadi ketika dan ini sering terjadi di tengah-tengah. Ketika sedang uptrend, ya, terus ada gap. Nah, ini runaway gap. Jelas Pak? Oh iya. Ketika dia downtrend, terus ada gap. Nah, ini runaway gap. Biasanya terjadi di tengah-tengah tren. Ini Tuh, ya kan? Ini dengan volume besar ya Pak, kalau yang ini Pak. Ya, semua kalau gap itu kalau disertai volume confirm sebagai konfirmasi. Kan beda dengan yang nomor 4 kan meninggalkan cuman kan volumenya sedikit Kecil. ya Pak. Nah, ya, Ya, kecil. tidak confirm. Ya. Ya, Kan berbalik arah. Iya Pak. Kasih, Pak. Coba diulangi Pak Kris. Jadi runaway gap adalah terjadi menunjukkan pada kondisi saat ini, misalkan kondisi naik, dia tiba-tiba naik, Pak. Tapi dikonfirmasi atau pada saat kondisi turun, tiba-tiba turun dengan tajam ya Pak. Disertai dengan volume, konfirmasi dengan volume. ya menunjukkan strong momentum. Ya. Jadi uptrend terus tiba-tiba ada gap berarti masih kuat. Ya. Oke, nomor 4. Siapa yang mau? Sukarelawan, enggak usah ditunjuk. Boleh nah, Bu. Nomor 4, Bu. Sukarelawan kalau masih ngomong orang Indonesia. Sukarelawan jawab. Makanya ditunjuk, Bu. Boleh nah. Housing Lagi kabur. Tuh, ya kan? Arni. Ya Arni, coba Arni. Kalau nggak salah saya dengar tadi, terjadi di akhir suatu tren. Biasanya ada SOS-nya, Pak. Tuh. Atau kalau dari downtrend terjadi S-Hausen gap berarti saatnya Selling. Saatnya beli. saatnya bottom fishing, ya kan? Oh. Jelas? Jelas, Pak. Nah, oke. Sekarang kalau kita punya saham nih, ya, punya saham nih, ya, punya saham, tiba-tiba terjadi gap di nomor 1, common gap. Apa yang kita lakukan, Pak Chandra? Baik, Pak. Hah? Kalau sideways tiba-tiba dia ada gap up, ikuti momentum, ada volume tinggi ya baik aja, Pak. Kan dia nggak break apa-apa, masih di sideways. Ya kan? Ya, tapi kalau ada dia gap up, ada volumenya tinggi, ya baik lah. Ya kan? Kan nggak break apa-apa. Betul ya? Jangan dulu, Pak. Jangan buy. Kalau sudah punya saham ini pertanyaannya. Kalau belum punya sih mungkin bisa ini ya. Kalau enggak, sudah punya sahamnya. Berarti tunggu buy dulu, Pak. Tunggu break dulu baru buy. Kayak lagi, itu maksudnya. ini sudah punya sahamnya, bukan belum punya. Pak Chandra mau beli terus. Ini sudah punya. Sekarang pertanyaan sudah punya dulu. Terjadi gap nomor 1. Common gap. Terjadi gap nomor 1. Ya kalau sudah cuan jual, Pak.
Loh, Lah beli gak oleh ya, Pak. tadi pada belum mudeng ya. Sel di resistance ya Pak ya? Iya, sebenarnya bisa sel di resisten. Intinya adalah ini ya tidak akan kemana-mana. Dan biasanya segera ditutup kan. Mana tadi? Nah, Berarti ini loh. Ini loh. Ini ingat nggak? Ini loh. Ini loh. Usually fill within short time. Pattern gap atau common gap. Oke? Jadi ini nomor 1. Kalau di sini nomor berapa tadi ya? Ini nomor 4 ya kan? Ini runaway nomor 3. Berarti breakaway nomor 2. Oke, kembali. Breakaway nomor 2 ya, betul ya? Nah, karena ini segera ditutup sebenarnya. Jadi sebenarnya juga kalau punya sahamnya gap up ketika sideways B. Pak Chandra. Sideways saham kita ada gap up. Masih belum nangkep ya pertanyaan saya. Pak, tapi kalau berarti dia pada waktu sideways terus dia naik gap, ada gap. Tapi kalau Ini sideways nih. Ini tak saya terangin dulu ya, sideways ya. Satu ya. Sideways. Nah, saham itu sebenarnya bergerak di range gini. Ya kan? Tiba-tiba di tengah sideways-nya ada gap up. Ya, Pak. Ya, kalau punya sahamnya, kan tadi kata kuncinya bisa segera ditutup. Betul nggak? Halo? ya Pak Robin. Jadi, kalau punya, ketika Kalau punya tapi kalau dia semisal nih Pak ya, dia sudah kita punya nih Pak. Kok hilang suaranya? Ya wes hilang. Yang lain nangkep maksud saya enggak? Boleh SOS ya Pak? Betul. Ini harus pelan-pelan, makanya kalau edukasi gini teman-teman tanya, oh kalau belum mudeng, karena harus interaktif. Jadi kalau ini kan segera ditutup, ya jual dulu. Begitu ada dekat resisten nggak kuat, saya jual sih. Karena dia kemungkinan akan segera nutup gapnya kan. Ingat nggak kata kuncinya tadi? Mana tadi? Nah ini loh. Usually fill with short time. Within, dalam waktu dekat. Agres mudeng Pak. lah. Ya, Pak. Ya Pak Chandra. Berarti kalau itu misalkan sideways, dia ada gap. Itu kan Pak Robin bilang tadi kan dia dalam waktu singkat dia akan mengisi gapnya kan Pak. Berarti pada waktu dia gap up kita boleh jual dong, sell on strength dong. Iya, aku sih tak tunggu zamannya kan mau. Oh, nah, kalau dia gap down Pak, kita jual dulu atau gimana? Nah, kalau gap, kan ini nanti pertanyaannya kalau sudah punya terjadi gap down, ya mungkin di bawah ya kita justru average kan nanti ketutup lagi. Oh, I see. Ya ini kejat, gini kan sideways, Ya, terus Pak. terjadi gap down, ya kan? Nah dekat support nih kalau mantul kita beli nanti kan segera nutup. Ya. Ya enggak? Ya.
Ini baru gap 1 loh. Pak, Makanya tapi teman-teman, Pak, tapi kalau semisal dia itu sideways-nya hampir mendekati support, Pak. Kemudian dia gap down, Pak. Tembus support. Apa yang harus dilakukan? ya sebenarnya konfirmasi. Kalau nunggu, kan belinya ketika mantul loh Pak. Walaupun itu gap down, ya kita mau beli ya tunggu mantul di support enggak. Makanya buy on pullback-nya di situ. Kalau pullback berarti sudah mantul mau naik baru beli toh. Makanya tadi kan tetap terus ada risk manajemennya ya, ada ininya tadi loh. Risk manajemennya penting. Confirmation ini nunggu mantul. Iya, iya. Candle ada apa istilahnya, ada pembalikan, misalnya ekornya panjang, berarti mantul. Terus perhatikan volumenya, confirm enggak. Oke, Oke, Pak. Thank you, Pak. jelas? Jelas, Pak. Yang lain jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Breakaway. Tadi yang jawab breakaway Bu Ilya. Bu, breakaway Bu. Kalau punya sahamnya, terus breakaway. Nambah Pak, kalau dia double bottom terus dia break away naik, tambah. Kalau Betul. turun ya buang Pak. Cut loss ya. Cut loss. Betul. Oke. Runaway. Tadi siapa yang jawab runaway tadi ya? Pak Saya, Kris. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau punya sahamnya ya nambah, Pak. Kalau breakdown, kalau udah punya cut loss, Pak. Ya. Kalau ketika downtrend kita masih punya barang, terjadi gap, wah ya wis bablas ini. Saatnya jual dulu tukar harga bawah. Jelas ya, ketika naik di tengah-tengah uptrend terjadi gap up, tambah. Nah, nomor 4, Ernie, kalau punya sahamnya, ketika harga naik, jadi Tergantung trennya, Pak. Kalau ya, misalnya dia sedang naik-naiknya, ya kan? Terus terjadi jual, exhaustion, jual. Tuh. Kalau punya saham sampai di bawah terjadi exhaustion gap. Ini biasanya teman-teman yang susah cut loss ya. Nah, sudah saham di bawah, mantul, ya saatnya buy on weakness. Oke, udah dapat bayangan semua? Makanya hargailah orang yang jago teknikal ya. Nggak mudah kan? Kayaknya simple, gap gap, ternyata definisinya cukup. Oke. Nah, ini keterangannya tadi sudah ya, keterangan saja ya. Oke, nah apa yang dinamakan gap? Ketika ini adalah gap ya. Kalau ini ekornya saling kena, ini bukan gap. Ini naik, ini gap. Ini is not gap. Oke ya, jadi sudah ngerti cara menentukan gap kan? Ini gap, ini enggak, ini gap. Di sini jelas ya, supaya kita sepakat dulu. Oke? Oke, Pak. Jelas Pak. Nah, apa? Ada yang tanya? Nah, ini gap nih. Gap up. Ini gap down. Ini ditutup gap fill. Nah, ini istilah aja. Ya. Oke, nah ini ketika uptrend ya, terus terjadi ini turun-turun ya. Nah, ini gambarnya kurang tepat nih. Nanti saya pakai yang lain aja. Nanti saya pakai yang lain aja. Gap trading. Nah, gap trading.
ini cara lagi ya, jadi supaya lebih detail. Nah, sebenarnya common gap itu sering terjadi. Tidak terlalu signifikan ke arah pergerakan sahamnya sebenarnya. Little signifikan. Ya. Nah, Eashausen gap terjadi setelah ya, cukup panjang ya. Dan ini sinyal reversal jelas. Runaway gap ya, dan sama kali fatal ini ketika uptrend atau downtrend tiba-tiba ada gerakan sharp move ya, artinya ya strong momentum tadi ya. Ini juga strong move untuk menunjukkan arah ya, bottom dari terjadi gap ya, Josh. Nah, fill gap ya, ini sudah tadi sudah saya terangkan ya. Nah, ini yang penting. Smaller gap, ini penting nih. Smaller gap are more likely to fill than larger gap. Oke. Tanda penuh. Bearish gap, gap down, tend to fill more frequently. Jadi ketika turun, itu lebih sering ditutup dibandingkan yang bullish gap. Coba diresapi dulu. Enggak. Itu kalau pertanyaannya high gap ditutup apa enggak ya, smaller gap seringkali gampang ditutup. Terus gap down ya lebih sering ditutup daripada gap up. Ada pertanyaan? Jelaskah? Jelas, Pak. Pak, ini direkam nggak, Pak? Direkam sih. Oh ya, oke. Tapi jangan Pak, jaga ke rekaman. Nanti dibagi, Pak. Ini mati enggak. Kok bisa mati enggak, hidup terus kok kita. Oke, lanjut. Nah, ini strategi kalau mau nyopet gap. Ya, identify the gap. Ini kalau pakai merah terus mata agak sakit ya, orange. Yang pertama, identify the gap. Kalau turun di atas 2%, nah siap-siap. Ya sebenarnya overall sih, tapi 2% ini lebih menjanjikan. Ya kan? Lihat candle 15 menit. Ya. Ketika candle 15-nya bullish, you can buy. Ketika higher high. Oke. Bullish, higher high, sikat. Stop loss, do not forget to press stop loss. Ya, di low-nya candle 15 menit sebelum. Intinya harus ada exit strateginya juga. Ada pertanyaan strategi copet? Jadi ketika gap up, strategi ini dipakai. Nanti kalau gap down, ada juga. Jelas? Pak, kalau ini misalnya itu gap up-nya tidak lebih dari 2%, ini tidak berlaku ya? Boleh sih sebenarnya, tapi biasanya kalau kecil itu kurang strong. Ini kan kalau di atas 2% biasanya
enak dicopetin. Oke, kalau di bawah 2% ya kadang sih, tapi ini dari pengalaman saya angka 2% itu keluar. Oke, next contoh. Ini saham apa nih? RMS. Ini 2% lebih ya. Ketika gap up, saya ingat betul dibuka di 404, ya kan? Gap up dong. Ini 1% nih. Nah, ketika gap up 15 menit, bullish, boleh dong. Higher sikat. Cuman enggak? Nyopet doang. Selesai. Sampai 448 lah. Gampang? Kampret ya Pak ya. Oke. Gap down strategi. Ya, sama. Ketika turun 2%, ini, nah teman-teman kalau punya barangnya ketika 15, misalnya kita punya saham gap down, ya toh, 15 menit candle-nya memang bearish, ya tadi bull kan, bear. Terus lower low, ya jual. Kalau Anda mau nyopet mantul ketika terjadi ini ya jangan beli. Saya mau nyopet gap down. Kan mungkin kita ngomong kalau gap down kan sering ditutup Pak dibanding gap up gitu kan. Ya boleh, tapi lihat dulu. Kalau candle-nya 15 menitnya higher high, nah itu menarik. Ya, copet. Contoh PTRO ya. Gap down. Ya. Nah, jelas di atas 2% toh. Ini candle pertama bullish, ya kan? Ya jangan dibuang sih. Ya, walaupun juga tidak berani beli ya. Ini akhirnya kan tidak lanjut turun. Ya, jadi nyopetnya. Jadi kalau ini ya, copet gap down dan gap up itu terjadi hanya di awal. Atau kan kalau di tengah-tengah nggak mungkin bisa sih terjadi gap up ya, tapi kayaknya kalau di tengah nggak mungkin ada gap ya, cuma candle tinggi. Jadi kita main hanya di open kalau gap, main gap nih, trading gap. Oke. Nah, ini yang S1000 gap ya contohnya. Brand. Ya. Di sini terus turun. Ya udah. Ya walaupun ini ada berita ya, tapi S1000 gap. Ini juga di puncak ya terus turun gap. Nah, ya udah. Ya. Ini sih ketika turun-turun terjadi gap ya. Terus ya. Ini volumenya yang kedua. Nah, yang ini volumenya sebenarnya masih kecil nih, tapi karena ARB ya, nggak bisa volume gede. Ini memang harus beda. Tapi ini sebenarnya juga sudah exhaust gap nih. Turun, bisa arahnya sudah. Nah, oke, breakaway. Di tengah-tengah, ini di tengah pattern konsolidasi ya. Mau pattern apa, mungkin nah, ini saya hapus dulu. Karena ada pola cup and handle nih atau double bottom. Breakaway ya.
dan gap up dan close. Ya. Contoh WiFi konsolidasi ya, polanya mungkin ini tidak terlalu lihat, ada polanya juga ini. Breakaway gap to the moon. Nah, WiFi bisa dibuat dua contoh. Runaway gap jadi uptrend, loncat lagi. Nah, ini runaway, lanjut. Ya, sama WiFi ketika uptrend terjadi, lanjut. Nah, selesai. Oke, itu teman-teman contoh-contohnya ya. Sebenarnya saya masih banyak contoh, cuma kalau dicari satu-satu too much, nanti malah bingung. Jelas kan maksudnya? Pak, untuk yang WiFi ini mau nanya Pak. Yang apa? Yang Runaway tadi runaway gap ya. Yang WiFi tadi. Kalau runaway gap berarti kan sebenarnya dia masih lanjut terus ya Pak. Berarti kalau punya barang harusnya nggak usah dilepas ya. Selagi dia ya, masih. kalau lihat runaway-nya masih candle-nya juga masih high kan. Masih lanjut. Belum ada exhaustion gap. Tapi ya kan kita kalau jadi tapi jangan nunggu exhaustion gap, bisa-bisa nggak ada kan. Bisa-bisa cuma lower low biasa. Ya kan Bu? Jadi jangan terpacu harus cari gap. Ini tuh gap ini kalau terjadi kita tahu apa yang dilakukan. Gitu. Bukan harus ada. Enggak. Nanti Bu maksud saya takutnya khawatir Bu Ilya nunggu exhaustion gap belum tentu ada. Ya. Iya. Berarti maksudnya kalau kayak gini kan kita boleh ikut. Tapi kalau dia balik arah menunjukkan tanda-tanda pelemahan ya kita tetap harus lihat chartnya ya Pak, walaupun tidak ada sosis gap, tetap kalau dia udah lower low atau betul. Udah band trennya ya keluar ya Pak. Ya kan kita enak Bu lihat datanya aja, akumulasi apa distribusi. Ya kayak Ratu kemarin saya sudah beberapa hari ngomong ke asingnya jualan ya. Biasanya kan beli terus. Nah ternyata emang dikejrut-kejrutin. Asingnya keluar. Itu kita enaknya punya data akum dan asing itu bisa we know sahamnya sedang diapain. Selain volume ya. Saya lihat data. Oke. Jadi saya ulang sebenarnya strateginya ini Kak. Halaman ini yang teman-teman mesti save ya. Mesti dimonitor dengan baik. Ketika terjadi gap 1, gap 2, gap 3, gap 4, you know what to do. Mengenai nutup gap, nah nomor 5. Jadi intinya hari ini cuma ini resume. Coba nanti teman-teman lihat saham-sahamnya ya kan ya di bot-botnya itu hidup terus sampai weekend ternyata juga tidak semua lihat. Nanti dilihat saham Anda terjadi gap-gap enggak. Jadi Anda juga bisa tahu. Atau nemu gap ketika cari-cari saham itu bisa dipakai strategi. Oke, ada pertanyaan nggak? Gampang nggak? Pak, satu lagi Pak. Untuk gap ini paling efektif kalau di opening itu ya Pak. Pas saat kita tahu IEP-nya kan biasanya sudah langsung ada gap tuh. Kayak dia naik 2% naik. Nah, itu udah bisa langsung take action ya Pak. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ikut yang support algo kan gap-nya tiap menit, gap. IEP-nya tiap menit itu ada toh Bu. Sudah jam berapa itu. Nah,
Itu kemarin saya sering 850. berapa kali saya kasih contoh, sebelum itu pun bisa Bu. Pakai slash IEP 2, berarti yang naik atau turun di atas 2%. Saya sering kali ngetik gitu, teman-teman enggak perhatikan ya. Saya sering ngetik, tapi sering kali saya kadang-kadang kasih contoh di support tuh supaya teman-teman bisa lihat Pak Robin ngapain sih gitu loh. Saya ngetik sendiri juga bisa. Cuma saya kasih contoh di situ supaya teman-teman bisa ikutan. Pak Robin ya apa? IEP spasi 2, berarti naik turun 2%. Terus kalau kadang-kadang saya juga IEP spasi 5, berarti yang 5% naik turunnya. Nanti kemungkinan bisa kita lihat General bisa ya Pak? Semua saham ya Pak? Ya diketik di support atau di IDX algonya Pak. Ya IEP tulis sahamnya apa IEP aja? Jadi semua saham yang naik 5%. Semua saham. Slash IEP spasi angka 2 berarti 2%. Slash IEP spasi 3, 3%. Slash IEP spasi 5 berarti 5%. Naik turun. Bisa plus atau minus. Ya, memang di first move itu bisa menguntungkan. Trading gap selalu begitu. Atau ya the next day kita strateginya, wah ini gapnya berarti gap down, kita downtrend berarti lanjut, kita bisa buang. Misalnya. Kalau gap kecil kan cenderung ditutup, ya dibanding gap yang besar. Ya makanya Anda lihat PTRO lebih gampang ditutup kan gapnya, betul nggak? Karena turunnya nggak sedalam Brent maupun cuan. Udah ketutup gapnya PTR. Oke, saya kasih contoh PTRO ini, coba teman-teman gapnya apa nih? Namanya ini exhaust game gap yang iya. terakhir kan Pak? Tuh. Tapi dia sudah ketutup nih. Ya. Nah, takutnya apakah dia melanjutkan turun, karena exhaustion gap itu juga menandakan perubahan tren kan. Ya, tapi belum tentu sih, karena bisa aja dia melanjutkan naik. Tapi kayaknya sih besok turun nih, keluar dari MSCI. FTSE. Ya tergantung papi lah. Tapi PTRO kalau turun-turun saya suka sih buat di tradingin ya. Tukar harga bawah kalau kita salah harga. Nah, akankah keluar yang dari FTSE itu besok gap down? Nah, ini pertanyaan besok. Ya kan, strateginya bisa diuji. Oke. Pak boleh lihat satu saham nggak Pak? Mau lihat besok bisa gap up nggak? Brand Pak. Hah? Brand dong. Ya susah sih. Ya ini sebenarnya kan juga kalau ini kita lihat polanya sebenarnya kan ini mau membentuk cup and handle. Kalau besok gap up ya confirm balik arah kan jos. Itu apa Bu? Kalau breakout pola namanya gapnya? Tadi apa sih Kak? Setelah apa namanya? Run away. Breakaway gap. Breakaway. Tuh, kok salah kabeh? Breakaway. Yang nomor 2 breakaway, bener toh? Breakaway. Runaway itu kalau di tengah-tengah tren kayak buy tadi loh. Kalau S-House ya. Nah, apakah ini S-House gap? Bisa juga.
Pak Kris juga poinnya benar. Cuma ya lebih kalau ini naik maksud saya. Ya lebih ke Dia breakout. naik bisa nutupin gap yang itu tuh Pak, yang exhaust gapnya. Bisa setinggi itu nggak? Ya kan tadi ngomong kan, belum tentu bisa full ditutup, bisa setengahnya, bisa aneh ya. Sini bisa apa ditutup juga, tapi gap down gini memang lebih sering ditutup dibanding gap up kan tadi. Nah, Iya. gitu. Tapi harus confirm dulu breakaway enggak. Jadi kalau kita punya barang kena ini turun ini, tapi ini turunnya dengan volume, jadi mungkin Pak Kris ini tidak bisa diomong exhaust gap ya, volumenya harusnya low. Oke. Pak, ini kalau strateginya besok nih, kalau misalnya Senin IEP-nya ternyata dia langsung gap up, kita ikut ya Pak? Ya tadi pakai strategi 15 menit tadi loh Bu. Iya 15 menit. Ayo. Ingat nggak tadi 15 menit? Nah, tunggu ya, tadi saya screenshot. Higher high enggak gitu ya? Kalau gap apa sih higher high kan, Pak? Ya enggak, no. Setelah nutup gap baru lihat 15 menitnya dong. Oh. Ini loh Bu, Nah, yang kan mana? kalau opening kan nggak bisa lihat nutup gapnya. Belum, Pak. Loh, kan open gap up, nggak nutup gap dong, kita Bu. Oh, oke. Nah, setelah itu, nah ini loh. Di atas 2% nggak? Terus candle 15 menit saya kasih contoh tadi loh. Ini kan BRMS. Ya kan higher high dulu. Nah, ini kan higher high, udah boleh. Sebenarnya dari sini udah boleh sih. Tulis higher high sikap. Oke? Pak Robin. Ya. Pak, pertanyaan Pak ini Pak. Apakah BRMS akan menutup gap down-nya Pak? Ya, menurut saya not likely sih. Harusnya enggak. Kecuali ada sesuatu ya. Karena ini coba Anda perhatikan. Bentar ya. Kita coba balik ke sini. Volume nih. Gapnya dengan volume enggak, Pak? Confirm nih. Bentar, Pak. Ini jelas nih loh, volumenya setinggi gajah ini ya. Ya harusnya sih enggak. Ya. Harusnya aman. Jadi menurut Pak Robin dia enggak akan menutup gapnya itu Pak ya. Ini kan sebenarnya BRMS itu sebenarnya itu dia nge-break pola ini loh. Pola apa Pak? Cup and handle Pak. Apa itu? Cup and handle kebalik. Ya boleh Cangkirnya. Ya kan. Jadi gapnya namanya gap apa Pak? Kalau nge-break ini gap apa? Breakaway. Breakaway. Nah, breakaway harusnya jos. Oke. Pak, tapi kalau dilihat ya kemarin ini penurunannya masih oke ya Pak, belum lower low ya, masih inside bar. Iya. Breakaway tok nih, bukan tok ya. Breakaway berarti kan sebenarnya ini dari
turun-turun, ini mau perubahan arah, ya kan? Coba kembali ke definisi, wah kesel aku wirawiri. Saudara-saudara. Pak, Nah, strong move suggesting a change in market direction. Oke. Chandra sudah kejawab? Sudah, Pak. Pak, tapi kalau lihat candle-nya itu bisa dikatakan bearish engulfing, bearish harami nggak ya Pak? Kok bisa bearish engulfing dari mana? Harami Pak. Nah, harami benar. Ya paling konsolidasi dulu. Orang taking profit kok. Oh. Ini loh Pak, kalau haram-haram ini loh Pak, haram-harami orang melorot mana Pak? Babi kan haram, babi kremes kan. Nah, by Ya, bener technical juga, ini, ya. ini babi kremes ini technical itu udah oke kok, sabar aja. Nah, kan apa ya, dan sudah apa ya, sudah menarik lah. Nah, tinggal sabar aja sih. Ya, yang biris-biris ditutup kan, cepet kan. Nah, santai aja. Oke. Oke, Pak. Cukup ya. Thank you all. Happy weekend. See you Thank you soon. Pak Robin. Thank Happy you. Terima kasih weekend Pak Robin. semua. Happy weekend. Happy weekend.